Halo, apa kabar? Semoga semua sehat. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam jagungan.air limbah. Kali ini kita akan berdiskusi lagi masih mengenai IPLT, dan tema diskusi kali ini adalah penentuan teknologi pengolahan atau konfigurasi proses instalasi pengolahan lumpur tinja. Seperti yang pernah kita diskusikan dalam video yang pertama, bahwa penentuan teknologi pengolahan atau konfigurasi proses berdasar dari beberapa faktor utama yang saling berkaitan, yaitu debit, karakteristik lumpur tinja, dan baku mutu efluen yang akan dicapai. Selain itu, penentuan teknologi pengolahan atau konfigurasi proses juga tergantung dari beberapa faktor, yaitu luas lahan, biaya konstruksi yang tersedia, biaya operasi dan maintenance yang tersedia, kemudian peruntukan tertentu dari efluen, misalnya untuk recycling dan sebagainya, kemudian juga kesiapan SDM pengelola. Dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 04 Tahun 2017, dinyatakan bahwa IPLT terdiri dari prasarana utama dan juga sarana dan prasarana pendukungnya. Prasarana utama terdiri dari beberapa unit seperti tercantum dalam slide ini, yaitu dari unit penyaringan hingga unit pemrosesan lumpur kering. Dalam pelaksanaannya nanti, biasanya memang ada mungkin unit yang tidak harus ada, disesuaikan dengan tadi sudah kita bahas, debit, karakteristik, dan juga baku mutu efluen yang akan dicapai. Kemudian sarana dan prasarana pendukung, ini juga terdiri dari beberapa unit, namun juga dalam pelaksanaannya biasanya tidak semua unit ini harus dibangun, namun disesuaikan dengan kebutuhan dan juga luas lahan dan juga biaya konstruksi yang tersedia. Sebagai contoh misalnya, bangunan laboratorium itu tidak dibangun sebagai bangunan tersendiri, namun menjadi bagian dari bangunan kantor. Seperti kita tahu bahwa karakteristik lumpur tinja sangat berbeda dengan karakteristik air limbah domestik pada umumnya. Dengan kandungan TSS yang sangat tinggi dan juga parameter-parameter lain yang tinggi, maka pada prinsipnya teknologi pengolahan atau konfigurasi proses IPLT adalah memisahkan antara lumpur dan cairan untuk selanjutnya diolah masing-masing secara terpisah. Dalam bagan dapat kita lihat bahwa teknologi pengolahan atau konfigurasi proses IPLT dikelompokkan menjadi 4 kelompok proses pengolahan. Di sini adalah pretreatment, terdiri dari berbagai unit seperti tersebut dalam bagan. Kemudian juga kelompok pemekatan dan stabilisasi lumpur, terdiri dari berbagai unit juga. Kemudian untuk stabilisasi cairan terdiri dari beberapa unit juga, dan stabilisasi padatan juga terdiri dari berbagai unit. Untuk selanjutnya, nantinya teknologi pengolahan atau konfigurasi proses IPLT yang ditentukan adalah rangkaian dari satu atau lebih unit operasi atau proses dari masing-masing keempat kelompok proses pengolahan tersebut. Sebagai contoh misalnya,
Untuk pretreatmentnya dipilih saringan. Kemudian untuk pemekatan dan stabilisasi lumpurnya dipilih SLUT separation chamber. Kemudian untuk stabilisasi cairannya dipilih sistem kolam, yaitu rangkaian dari kolam anaerobik, kemudian kolam fakultatif dan kolam maturasi, dan kemudian masih dilanjutkan dengan constructed wetland dan juga dilanjutkan lagi dengan unit desinfeksi sebelum effluentnya dibuang ke badan air. Sedangkan untuk pengeringan lumpur yang dari SSC dipilih misalnya slat drying bed. Secara bagan dapat digambarkan kira-kira sebagai berikut. Langkah pertama adalah pemilihan teknologi pengolahan atau konfigurasi proses. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan desain proses atau operasi prasarana utama, di mana dari perhitungan desain ini dapat ditentukan persen removal, dimensi masing-masing unit, dan juga equipment yang diperlukan beserta kapasitasnya jika menggunakan teknologi pengolahannya secara mekanik. Dari perhitungan persen removal dilakukan perhitungan neraca massa atau mass balance untuk mengetahui apakah nantinya effluent dari IPLT ini memenuhi baku mutu atau tidak. Jika tidak, maka perlu dilakukan pemilihan ulang. Jika iya, maka dilanjutkan tadi dari perhitungan dimensi, juga dapat diketahui apakah memenuhi dari luas lahan yang sudah tersedia. Jika tidak, maka perlu dilakukan pemilihan ulang. Jika iya, maka perhitungan dilanjutkan lebih detail untuk mengetahui paling tidak gambaran secara umum dulu biaya konstruksi dan biaya OM untuk prasarana utama. Jika memenuhi, maka lanjut, tetapi jika tidak, maka perlu dilakukan pemilihan ulang. Jika memenuhi, maka perhitungan dilanjutkan dengan perhitungan detail baik prasarana utama maupun sapras pendukungnya. Demikian diskusi kali ini. Jika Bapak Ibu dan saudara-saudari ada masukan, komentar maupun revisi dari apa yang kita diskusikan, saya sangat berterima kasih. Monggo berkenan mengirimkan kepada saya untuk bahan revisi atau bahan diskusi selanjutnya. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan salam sehat selalu.